Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Kali ini aku akan memberikan resep sambal goreng kentang ati. Pasti kalian suka banget deh sama menu ini. Ini praktis banget loh, kemudian bikinnya juga gampang banget. Rasanya yang pasti enak, gak perlu diragukan lagi. Kalian besok wajib banget untuk praktek pakai resep ini setelah tahu apa aja bahannya, setelah tahu gimana cara buatnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pastinya kalau masak bersama aku itu mudah dan praktis. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pasti di sini ada ati ayam. Di sini untuk atinya aku juga pakai ampelannya. Total yang aku pakai ada setengah kilo. Itu udah ati sama ampelannya. Kemudian setelah ati, di sini aku pakai kentang. Nah, ini kentangnya aku pakai 1 buah, tapi ukurannya besar seperti ini. Dia ada 350 gram. Lalu di sini untuk bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, cabai rawit merah, kemudian cabai keriting merah, lalu ada daun salam, daun jeruk, ada serai, lengkuas, kemudian aku juga pakai jahe, lalu ada kunyit juga supaya nanti tuh warnanya cantik. Dan di sini cabenya udah aku rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini ada gula Jawa, ada garam, dan juga ada kaldu ayam bubuk. Kita nanti pakai secukupnya. Lalu nggak lupa juga di sini ada air putih. Oke, sekarang langsung aja ke langkah pertama. Ini kentangnya tuh udah aku kupas, kemudian udah aku cuci bersih. Nah, sekarang kentangnya akan aku potong-potong terlebih dahulu. Biasanya untuk sambal goreng kentang ini dia bentuknya kotak-kotak ya teman-teman. Jadi di sini aku akan potong dia kotak-kotak. Ini aku potong seperti ini dulu semuanya, baru setelah itu aku lanjut untuk potong dia kotak-kotak. Nah, ini kalau udah kayak gini, sekarang baru akan aku iris dia kotak-kotak. Kalau misalkan kotak-kotaknya mau besar, mau kecil, itu opsional aja. Pokoknya sesuai dengan selera teman-teman. Nah, di sini aku iris-irisnya seperti ini. Ini nggak besar banget ya, aku iris kotak kecil-kecil aja seperti ini. Nih, seperti ini. Aku akan selesaikan dulu, aku akan iris-iris kentangnya semuanya sampai dia selesai. Kentangnya udah selesai aku potong-potong semua. Sekarang berikutnya aku bakalan potong-potong untuk atinya. Ini sama juga ya untuk atinya. Ini akan aku potong kotak-kotak seperti ini. Dan ini aku potongannya kecil-kecil ya, jadi aku nggak pakai potongan yang besar-besar seperti itu. Tapi terserah teman-teman, kalau misalkan pengen dibikin yang potongannya besar-besar, itu nggak masalah banget karena semua disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, ini untuk atinya langsung aja aku juga akan potong semuanya sampai selesai. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan minyak goreng. Ini minyak gorengnya secukupnya aja. Kemudian di sini aku akan potong-potong bawang merahnya. Jadi ini bawang merahnya langsung aja aku potong-potong besar seperti ini karena nanti akan aku goreng. Jadi sebelum aku ulek, bawang merahnya akan aku goreng terlebih dahulu. Makanya ini langsung aja dipotong-potong kasar seperti ini, nggak perlu sampai tipis-tipis seperti itu, karena nanti kita gorengnya juga nggak sampai dia kering banget. Kemudian setelah bawang merahnya, jangan lupa bawang putihnya juga. Ini bawang putihnya juga akan aku goreng bersamaan dengan bawang merah. Jadi bawang putihnya juga sama, ini aku potong-potong seperti ini, aku potong besar-besar, aku potong kasar. Ini untuk bawang merah sama bawang putihnya. Kemudian kemiri juga, ini kemirinya akan aku bagi dua seperti ini. Ini adalah minyak goreng yang tadi udah disiapkan, dia udah panas, sekarang langsung aja kita masukkan.
Ini ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Jadi ini kita goreng aja, nggak usah sampai kering banget. Oke, ini udah seperti ini, akan aku angkat. Jadi nggak perlu sampai kering-kering banget. Selanjutnya bekas minyak yang barusan, langsung aja kita pakai untuk menggoreng ati ampelannya. Nah ini kita masukkan aja, kemudian kita goreng. Ini untuk atinya juga nggak perlu digoreng sampai kering banget supaya dia tuh nggak keras. Karena kan tadi atinya juga udah direbus terlebih dahulu. Seperti ini atinya udah cukup, aku nggak goreng dia sampai benar-benar kering. Sekarang atinya akan aku angkat dulu, kemudian akan aku tiriskan. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah mengulek bumbu yang tadi udah digoreng. Ini ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Jadi ini langsung aja kita ulek sampai halus. Nah ini bumbu-bumbu ini tuh kalau digoreng lagi tuh bikin makin sedap ya. Jangan lupa kunyitnya juga dimasukkan. Nah ini kunyitnya kita masukkan, kemudian kita ulek bersamaan dengan bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri yang tadi udah digoreng. Nah kalau misalkan bumbunya udah digoreng juga seperti ini, dia nguleknya tuh juga jadi lebih mudah. Nah, jadi dia cepet banget nih. Jangan lupa jahenya juga dimasukkan. Kemudian ini jahenya kita ulek bersamaan sampai semuanya tuh halus dan semuanya tercampur rata. Ini aku ulek sampai seperti ini aja, dia udah cukup halus. Selanjutnya langsung aja kita masukkan cabenya. Ini ada cabai keriting merah dan juga cabai keriting merah. Langsung aja semuanya kita ulek. Di sini cabenya udah aku rebus dulu ya. Aku akan menambahkan sedikit garam supaya dia diuleknya makin mudah. Nah ini langsung aja sekarang cabenya kita ulek semuanya sampai benar-benar halus. Nah ini kan tadi cabenya udah direbus ya, jadi dia juga diuleknya semakin mudah karena kan cabenya jadi udah empuk seperti ini. Oke, ini aku akan selesaikan dulu. Aku akan ulek dulu cabenya sampai semuanya halus. Langsung aja kalau semua bumbunya udah diulek, ini kita siapkan minyak goreng panas, pastikan dia udah panas. Nah kalau udah panas, kita masukkan bumbu yang pertama tadi. Ini bumbu yang berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada kunyit serta jahe. Ini langsung aja kita tumis sampai cukup kering. Kalau bumbu yang pertama tadi udah cukup kering, sekarang saatnya kita masukkan cabai yang udah diulek. Ini adalah cabai keriting merah sama cabai rawit merah yang tadi. Nah ini kita masukkan aja, kita campurkan, kemudian kita tumis-tumis lagi dan kita tunggu sampai cabainya tuh juga cukup kering. Nah seperti ini aja, tinggal kita tumis-tumis seperti ini. Jangan lupa untuk bumbu yang nggak diulek, ada daun salam, ada lengkuas, kemudian ada serai, dan juga daun jeruk. Ini langsung aja kita masukkan, kemudian kita tumis-tumis seperti ini sampai tercampur rata, sampai aromanya tuh keluar. Semua bumbu-bumbunya udah cukup kering ya sekarang, kemudian minyaknya juga udah nggak ada. Sekarang kita boleh masukkan kentangnya. Nah ini kentangnya aku nggak goreng ya teman-teman, jadi ini kita masak dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kentangnya digoreng nggak masalah, digoreng dulu aja. Tadi punya aku yang digoreng cuma ati ampelannya. Untuk kentangnya aku biarkan aja mentah seperti ini. Jadi ini kentangnya udah aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk-aduk supaya kentang dengan bumbunya tuh semuanya tercampur.
Berikutnya aku akan langsung memasukkan gula jawanya. Ini gula jawanya aku masukkan supaya dia juga mencair ya. Jadi ini gula jawa kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini gulanya tuh emang kita masukkan di awal karena kan dia butuh proses mencair ya. Karena di sini aku pakainya adalah gula jawa, tapi emang lebih enak kalau kita pakai gula jawa. Berikutnya aku akan memasukkan ati ampelanya. Ini adalah ati ampela yang tadi udah digoreng. Atinya kita masukkan, kemudian kita campur semuanya supaya merata. Ini seperti ini aja. Kita aduk supaya ati, kentang, dan juga bumbunya tuh semua tercampur. Setelah ini kita bisa masukkan air putihnya. Di sini aku nggak pakai santan ya, jadi ini air biasa aja. Kita masukkan airnya, kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur. Nah, di sini setelah ini bisa ditutup dulu supaya kentangnya tuh empuk. Tapi ini masak kentangnya juga nggak lama-lama banget karena kan kentangnya juga aku potong kecil-kecil. Jadi ini kita tutup dulu nggak masalah supaya bumbunya meresap, kemudian supaya kentangnya empuk. Jadi ini tadi udah aku tutup, kemudian aku masak kurang lebih selama 8 menit. Teman-teman bisa lihat ya, dia warnanya udah mulai lebih merah. Nah, ini aku akan tambahkan garam lagi karena tadi tuh garamnya baru sedikit. Tadi saat aku ngulek cabenya udah aku kasih garam, tapi baru sedikit dan ini kurang asin, makanya aku masukkan garamnya. Dan di sini kuahnya juga udah hilang ya. Ini air yang tadi juga udah menyurut semua karena kan kentangnya udah empuk. Lalu untuk bumbu terakhir yang perlu kita masukkan adalah kaldu ayam bubuk. Ini mau seberapa terserah teman-teman ya. Kalau misalkan suka gurih banget gitu bisa agak banyak. Pokoknya sesuai selera aja untuk bumbu-bumbunya. Jadi ini dimasukkan, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata. Ini udah matang ya, kentangnya juga udah empuk, kemudian airnya juga udah menyusut semuanya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah pas banget, udah enak, ini udah matang, kita matikan api, kemudian kita sajikan. Ini untuk hasilnya seperti ini ya, dia warnanya udah cantik banget, kemudian ini udah pas banget, rasanya udah enak banget. Ini bisa langsung dimakan dengan nasi putih, pokoknya ini enak, gak perlu pakai lauk lagi, udah mantap banget deh. Jadi sambal goreng kentang yang aku buat ini akan aku jadikan untuk isian arem-arem. Wow, pasti jadi lebih enak lagi. Nanti aku akan share juga resep arem-aremnya. Pokoknya wajib terus untuk subscribe, untuk like supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wajib banget untuk dipraktekkan di rumah. Selamat mencoba semuanya.